bukan Bagnaia dan bukan Acosta. Marquez ungkap pembalap yang paling tidak menghormatinya. Jika Alex memiliki berbagai jenis blokade apapun, dia tidak akan mampu memimpin balapan di Thailand atau Argentina, dengan pembalap seperti saya tepat di sampingnya, dan tidak membuat kesalahan. Apapun. Tidak satu pun. Dia tidak pernah kehilangan fokus, terang Marc Marquez yang dikutip berita balap dari Motorsport. Dari semua pembalap di grid, maka dialah yang paling mengenal saya, dan itu juga membuatnya menjadi orang yang paling tidak menghormati saya. Dia tahu saya terbuat dari daging dan darah. Dia melihatku menderita di rumah, saat aku sakit, tambah Marc Marquez. Adik saya adalah pekerja keras sejak lahir. Dia memiliki dinamika yang baik, dan saya telah mengatakannya dan mengulanginya, dia akan mengalahkan saya dalam lebih dari satu balapan, lebih dari 2, dan lebih dari 3 balapan. Dia bukan juara dunia Moto2 dan Moto3 secara kebetulan. Dan semua podium itu tidak diraihnya secara kebetulan. Kami harus meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Namun ketika itu terjadi, ia mampu melaju sangat cepat, timpal Marc Marquez. Sepeda motor tahun lalu yang memimpin kejuaraan sungguh luar biasa, meskipun keunggulan Alex dalam kejuaraan merupakan tonggak pribadi lainnya, ia lebih kesulitan kota dibandingkan 2 putaran sebelumnya. Jika kita bandingkan performa saya di Thailand, Argentina, dan di sini, ini adalah yang terburuk dalam hal perasaan dan cara saya mendekati semua tikungan, jelasnya. Setelah beberapa putaran pertama, saya melihat mereka melaju lebih cepat dari saya. Saya sempat kehilangan kendali di tikungan 10, dan berkata, "Oke, hari ini kita harus berada di posisi ketiga. Kita harus benar-benar tenang." Lalu ketika saya melihat Marc terjatuh, saya berkata, "Oke, perhatikan. Saya sangat senang dengan cara kami mengelola segalanya, cara kami benar-benar konsisten di 3 besar. Itulah yang perlu terus kami lakukan. Tetapi yang terpenting, kami perlu menikmati momen ini karena, bagi tim independen, mengendarai sepeda tahun lalu dan memimpin kejuaraan adalah sesuatu yang sangat menakjubkan." Alex, yang memenangkan 2 sprint pada tahun 2023 tetapi belum meraih kemenangan MotoGP hari Minggu, kini unggul 1 poin dari Marc menuju putaran keempat di Qatar sementara. Watak Marc Marquez mirip dengan Casey Stoner. Crash yang tidak terduga yang dialami Marquez mengundang perhatian banyak pihak, salah satunya pengamat MotoGP, Oscar Haro. Mantan Direktur Olahraga LCR Honda itu mengungkap hikmah atau sisi positif dari kegagalan Marquez pada YP Americas 2025. Di mata Haro, Marquez terlalu percaya diri di mana sikap itu justru menjadi bumerang alih-alih bisa lebih tenang lagi. Oscar Haro, Marquez melakukan kesalahan karena terlalu percaya diri. Dia harus lebih tenang, dan pada hari Minggu itu adalah campuran di mana balapan berlangsung di atas lintasan licin. Lebih lanjut, kegagalan Marquez pada YP Americas menghadirkan beban yang lebih besar bagi Marquez dalam menatap seri berikutnya. Bagi Haro, apa yang ditunjukkan Marquez pada seri ketiga MotoGP 2025 lalu mengingatkan kembali akan sosok Casey Stoner yang memiliki watak yang sama. Saya pikir kecelakaan ini sangat membebani Marquez, itu yang membuatnya kecewa berat, tapi bukan menjadi masalah besar. Dari semua pembalap yang pernah bekerja sama dengan saya, yang paling mirip dengan Marc Marquez adalah Casey Stoner. Dia, Stoner, akan menurunkan visornya, dan tidak ada yang bisa Anda jelaskan kepadanya. Tapi begitulah mereka. Mereka memang murni. Sementara itu, Gigi Dalinya sebut kesalahan Marquez membuka jalan bagi Bagnaia. General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, menyebut jika kesalahan Marc Marquez membuka jalan bagi Francesco Pecco Bagnaia saat melakoni balapan utama di MotoGP Austin 2025 di Circuit of the Americas, kota, akhir pekan lalu. Marquez tampaknya berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan rekor kemenangannya pada musim 2025. Marquez sebelumnya telah memimpin jalannya balap hingga unggul 2 detik dari para pesaingnya. Namun, harapan tersebut sirna setelah ia mengalami kecelakaan akibat kesalahan sendiri pada lap 9 dari 19. Sebuah keberhasilan dengan nuansa yang intens dan istimewa, sama besarnya dengan kepahitan yang dirasakan karena kesalahan yang tak terduga dan sia-sia. Tetapi jika memang begitulah seharusnya, setidaknya kesalahan Marc membuka jalan bagi Pecco untuk membuat pernyataan yang berbau pembebasan. Suntikan kepercayaan diri yang, ya, benar-benar dibutuhkan, buka Dalinya.
Terlepas dari insiden yang dialaminya, dalinya menilai bahwa Marc Marquez tetap menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Baginya, itu hanya masalah kecil di salah satu trek favoritnya, ujar dalinya. Dalinya kemudian menambahkan, ia memimpin sejak lampu hijau menyala dengan cepat dan mempertahankan keunggulannya hingga pertengahan balapan. Lalu kesalahannya, mungkin karena terlalu percaya diri, menjadi kehancurannya, lanjutnya. Dengan kemenangan ini, Bagnaia kembali ke jalur persaingan, sementara Marquez harus bangkit dari kegagalannya untuk mempertahankan dominasinya di MotoGP musim 2025. Hal ini menambah kekecewaan atas perlombaan yang sudah dalam genggamannya dan ia mendominasi. Tetapi begitulah perlombaan berlangsung, tukas dalinya. Sementara, saingan terbesar Marquez adalah dirinya sendiri. MotoGP Amerika 2025 yang digelar di Circuit of the Americas, Kota, berakhir dengan kejutan besar setelah Marc Marquez mengalami kecelakaan saat memimpin balapan. Ini menjadi 0 poin pertama bagi Marquez sebagai pebalap pabrikan Ducati, sebuah momen yang jarang terjadi di sirkuit yang selama ini dikenal sebagai kandangnya. Marquez yang tampil dominan sepanjang akhir pekan, tampak berada di jalur kemenangan setelah unggul 2 detik dari Pecco Bagnaia. Namun, kesalahan mengejutkan membuatnya kehilangan kendali saat masuk tikungan dengan ketat, menyebabkan dirinya terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Kejadian ini memberikan peluang emas bagi Pecco Bagnaia yang akhirnya meraih kemenangan pertamanya musim ini. Di belakang Pecco, Alex Marquez finish di posisi kedua, diikuti oleh Fabio Di Giannantonio yang mengamankan podium ketiga. Hasil ini tentu menjadi angin segar bagi Pecco dalam perburuan gelar juara dunia, sekaligus menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu penantang utama musim ini. Pengamat MotoGP, Carlo pernah turut memberikan analisis mengenai insiden yang menimpa Marquez. Menurutnya, kejadian ini mencerminkan karakter khas sang juara dunia 8 kali tersebut. Ketika dikatakan bahwa saingan terbesar Marquez adalah dirinya sendiri, mungkin inilah yang dimaksud. Di sirkuit di mana ia hampir selalu menang, dan rasanya mustahil untuk tidak menang, Marquez justru melakukan kesalahan, ujar pernah dilansir dari GP1. Kesalahan yang sangat aneh, karena ia masuk tikungan dengan terlalu ketat, terjatuh, tepat ketika ia memiliki keunggulan 2 detik atas Bagnaia. Seharusnya, ia bisa mengatur ritme balapan dengan nyaman. Tapi itulah Marc Marquez, seorang fenomena yang selalu ingin menang. Ia mungkin tidak akan pernah puas dan itu membuatnya kehilangan poin yang sangat berharga, pungkasnya.